Wabah corona membuat kita mengurangi kegiatan di luar rumah dan berusaha membuat kegiatan di dalam rumah menjadi menarik, tidak membosankan. Salah satunya adalah bersama anak-anak membuat kue kering yang mudah, praktis, bikinnya menyenangkan, dan tentunya enak. Saya tidak punya anak kecil, tetapi di dalam video ini ada resep untuk membuat kue kering yang praktis dan mudah, cocok untuk dibuat bersama anak-anak. Saya akan membuat kue kering yang praktis dan mudah ini, tapi sebelumnya saya berkunjung dulu ke tempat berikut ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Akhirnya peraturan lockdown di Belanda dilonggarkan setelah banyak tempat publik ditutup sejak pertengahan Desember 2020 tahun lalu. Dan sejak 28 April tahun 2021 ini, toko-toko dan restoran kembali dibuka. Ini artinya orang-orang Belanda kembali bisa mengunjungi pusat-pusat penjualan tanaman. Sebelum masuk, pengunjung membersihkan tangan dengan disinfektan dan harus menggunakan kereta dorong yang diberikan petugas. Begitu masuk, pengunjung disambut oleh patung Buddha. Belanda terkenal sebagai eksportir bunga terbesar di dunia. Video ini terlalu singkat untuk memperlihatkan semua bunga dan tanaman yang diproduksi di Belanda. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu kehadiran beraneka patung Buddha yang mengitari bunga-bunga dan tanaman. Tren ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan ini. Patung-patung Buddha yang dipajang di pusat penjualan tanaman di Belanda ini tidak hanya sekedar hiasan, memang dijual dan sangat laris. Penjualan patung Buddha di Belanda memang punya pangsa pasar yang menjanjikan. Meningkatnya penjualan patung-patung Buddha di pusat-pusat penjualan tanaman di Belanda merupakan representasi dari kegemaran orang Belanda terhadap patung Buddha. Fenomena Buddha mania di Belanda menarik, mengingat umumnya penduduk Belanda dikenal tidak religius. Selain itu, jumlah penganut Buddha di Belanda hanya 1% dari jumlah total penduduknya. Buddhisme sendiri baru mulai benar-benar populer di Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun sebelumnya sebetulnya sudah ada buku pertama tentang Buddhisme yang ditulis dalam bahasa Belanda, yaitu pada tahun 1879. Ini beberapa contoh dari patung-patung Buddha yang dijual di pusat penjualan tanaman. Bukan hanya di toko-toko tanaman, di Belanda, patung Buddha juga banyak dijual di toko perlengkapan perabot rumah tangga. Menurut angket tahun 2010, diperkirakan sekitar 3 juta orang Belanda mempunyai satu atau lebih patung Buddha di rumahnya. Umumnya orang Belanda menyukai patung Buddha yang diletakkan di antara bunga dan tanaman karena kombinasi antara patung Buddha, bunga, dan tanaman dianggap memberi suasana damai dan tenang. Biasanya mereka juga suka mengkombinasikan patung Buddha dengan bunga-bunga dan tanaman tropis dari timur. Dan memang pusat-pusat penjualan tanaman di Belanda tidak hanya menjual bunga-bunga dan tanaman khas Eropa saja, tetapi juga menjual bunga-bunga dan tanaman khas Asia. Bunga anggrek, bunga ini selalu ada sepanjang tahun di Belanda, tidak tergantung pada musim tertentu, dan tidak tergolong bunga impor karena bunga anggrek ini sudah bisa dibudidayakan di Belanda. Kembali ke soal Buddha mania di Belanda, tentang fenomena ini, seorang tokoh agama Buddha pernah memberi pendapatnya. Menurutnya, patung Buddha bukan dimaksudkan sebagai figur dekoratif, tetapi kalau ada orang-orang yang non-religius yang menggemari patung Buddha dan ingin menempatkan patung Buddha di rumahnya, boleh saja asalkan patung itu diperlakukan dengan hormat. Selanjutnya, di antara bertebarannya patung-patung Buddha di toko tanaman,
bisa juga dilihat sejumlah tanaman tropis yang juga digemari di Belanda. Memiliki tanaman tropis dan patung Buddha adalah juga bagian dari gaya hidup di Belanda. Terlebih hal ini dianggap bisa memberi nuansa timur di rumah. Ini kira-kira sama dengan di timur, banyak yang menyukai dekorasi bernuansa Eropa di rumahnya. Begitu juga di Eropa, tidak sedikit yang lebih suka mendekorasi rumahnya dengan nuansa timur. Ini contoh salah satu rumah di Belanda yang menghias halaman depan rumahnya dengan patung Buddha untuk memberi nuansa timur itu. Nah, sekarang waktunya pulang dan saya akan membuat kue kering yang praktis, mudah, dan enak. Kue kering yang akan saya buat ini, cara membuatnya mudah sekali. Anak-anak pun bisa membuatnya. Bahan-bahannya adalah bahan sehari-hari yang biasanya selalu ada di dapur setiap keluarga. Berikut ini cara saya membuat kue kering yang mudah, enak. Ikuti terus videonya. Pertama-tama saya mencampur margarin dengan gula halus. Bisa menggunakan gula yang di blender sendiri. Kemudian dicampur merata, bisa menggunakan mixer, bisa menggunakan pengaduk biasa. Yang penting jangan terlalu lama agar hasil kuenya nantinya tidak melar. Kemudian dicampur dengan kuning telur, diaduk, tidak perlu terlalu lama. Kalau sudah tercampur merata, bisa dibubuhi 1 sendok teh vanila bubuk. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk, tepung maizena, kemudian tepung terigu dimasukkan bertahap. Di sini saya memasukkan 3 tahap agar pencampurannya lebih merata. Setelah dicampur merata, teksturnya akan seperti ini, tidak terlalu kering tapi juga tidak lembek sehingga mudah dibentuk. Kemudian ditutup. Didiamkan di kulkas selama 20 menit. Setelah didiamkan, kue ini saya bentuk dengan menggunakan sendok takar agar ukurannya sama. Dibentuk menjadi bulatan satu persatu. Kemudian bulatan ini saya pipihkan dengan menggunakan bagian bawah dari gelas kecil yang saya lumuri dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Kemudian dengan menggunakan benda ini, bisa juga menggunakan tutup botol, saya membuat bulatan di tengahnya. Untuk mempercantik, di tengahnya saya beri kismis, bisa juga buah ceri kering atau choco chips. Sekarang kuenya siap untuk dipanggang pada suhu 150 atau 160 derajat Celcius atau disesuaikan dengan pengaturan suhu setiap oven selama 20 atau 25 menit. Nah, kue kering mentega ini sudah dikeluarkan dari oven, harus menunggu sampai betul-betul dingin sebelum disantap dan disimpan di wadah kedap udara. Kalau saya menulis, saya tidak bisa bilang tulisan saya bagus sekali. Tapi kalau saya bikin kue, saya boleh bilang kuenya enak sekali. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.